Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang saya rasanya dapat menyapa teman-teman semuanya pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, yang sudah menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga tayangan kami dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Gracia Community Purwokerto adalah tempat orang-orang yang tidak sempurna dan gerejanya orang-orang yang tidak suka bergereja. Teman-teman, sudah 2 tahun bahkan lebih kita melewati pandemi ini. Dan bahkan sampai sekarang pun pandemi ini masih belum juga berakhir. Namun kita patut bersyukur karena penularan virus COVID-19 ini sudah semakin membaik dan menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu, marilah kita terus dukung serta mendoakan supaya Indonesia bisa segera menjadi endemi. Teman-teman, tahu nggak? Ternyata begitu banyak kebiasaan dan gaya hidup kita yang harus berubah karena kan pandemi COVID-19 ini. Contohnya bangun pagi jadi bangun siang, kita jadi sering tidur malam atau bahkan begadang. Dan begitu banyak waktu-waktu kita yang terbuang dengan sia-sia. Karena pandemi ini kita harus membatasi segala macam aktivitas. Dan saat ini ketika aktivitas sudah berangsur normal kembali, kita pun juga harus bekerja lebih keras lagi. Supaya apa teman-teman? Supaya kita bisa mengejar ketertinggalan kita karena pandemi kemarin. Tentunya banyak sekali mimpi-mimpi kita yang mungkin harus terhambat atau tertunda karena pandemi kemarin. Oleh karena itu, inilah saatnya teman-teman. Kita harus mengejar kembali mimpi-mimpi kita yang sempat tertunda kemarin. Dan tentunya untuk mengejar mimpi-mimpi kita ini, kita harus berusaha lebih keras lagi. Dan tentunya kita juga harus punya kedisiplinan diri. Perlukah itu? Nah, sebentar kita akan mendengarkan jawabannya karena sebentar lagi Ibu Pendeta Lois akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita semuanya dengan judul The Better Me. Namun sebelumnya rekan saya Bianca bersama Lugas dan tentunya GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah serta pujian pada hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Dan Yesus memberkati. Tinggikan Tuhan di tempat ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari suarakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku
Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan tetap baik bagi kita semua. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang memiliki kehidupan atau diri lebih baik? Tentunya kita semua merindukan untuk memiliki sesuatu yang lebih baik. Untuk itu, kita harus bisa mendisiplin diri dengan baik. Kualitas hidup seseorang dan pelayanan seseorang ditentukan oleh bagaimana ia menjalani kehidupan setiap hari. Apakah ia menjalani kehidupan itu disertai dengan disiplin yang tinggi atau menjalani kehidupan dengan amburadul. Nah, saudara-saudara, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang kita bayangkan? Mungkin sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menakutkan, mungkin sesuatu yang akan membatas-batasi kehidupan kita. Atau juga mungkin disiplin itu seperti satu hukuman. Tapi sebenarnya disiplin itu baik karena dilakukan dengan tujuan agar terjadi perubahan yang lebih baik dan membuat diri kita juga lebih baik. Setiap hari sebenarnya kita sudah diperhadapkan dan melatih diri untuk disiplin. Sejak kecil orang tua mengatur kapan kita harus tidur, kapan kita harus makan. Bayi sampai usia 9 bulan makan perlu bantuan, disuapi. Kalau nggak disuapi, bayi umur 0 sampai 9 bulan nggak bisa makan apa-apa. Ya, ganti popok juga harus ditolong. Jadi usia 0 sampai 9 bulan, bayi itu membutuhkan pertolongan. Tapi usia 9 bulan sampai anak-anak lalu menjadi dewasa, menjadi kakek nenek, tentunya kita sudah boleh belajar untuk mandiri. Saudara pernah melihat bayi-bayi yang belajar makan sendiri, biarpun berantakan, rambutnya penuh nasi, ya, penuh segala macam, tapi dibiarkan oleh orang tuanya. Mengapa? Supaya dia bisa melatih diri dengan baik dan melakukan tugas mandiri itu dengan baik. Kalau anak-anak bisa dididik dengan baik, dia akan memiliki satu kehidupan yang mandiri. Sejak anak itu pergi ke sekolah, di sekolah pun guru berusaha mendisiplin diri. Mereka melakukan agar terbiasa murid-murid itu taat. Jadi disiplin ini berhubungan juga dengan ketaatan. Saudara-saudara, disiplin merupakan usaha menanamkan nilai untuk memiliki kemampuan mentaati peraturan, taat patuh terhadap nilai yang dipercaya yang akan menjadi tanggung jawab kita. Dengan kata lain, patuh terhadap peraturan, tunduk pada pengawasan dan pengendalian diri. Disiplin merupakan sikap yang selalu tepat janji. Ini merupakan modal utama untuk dapat kepercayaan dari orang lain. Misalnya, kalau kita diundang untuk meeting, rapat di sebuah kantor, atau di sebuah pekerjaan, ataupun di gereja, sudah ditentukan jamnya. Kira-kira kehadiran saudara itu bisa melewati jam itu atau tidak? Tentunya kita merindukan kalau meeting itu jam 7, kita hadir sebelum jam 7. Itu orang yang disiplin. Tapi orang yang enggak disiplin, meeting diadakan jam 7, datangnya jam 7 lebih 5, lebih 10, lebih seperempat. Kadang-kadang sudah mau habis baru datang. Saudara-saudara, itu tandanya tidak disiplin. Nah, dalam hadir, dalam ibadah juga demikian. Tuhan menginginkan supaya kita sebagai pengikut Yesus memiliki disiplin diri yang ketat untuk kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Kita tidak bisa mendisiplin anak-anak kita tidak bisa mendisiplin orang lain
sebelum kita mendisiplin diri kita sendiri. Kita bisa melakukan disiplin diri kepada orang lain, kepada anak-anak, anak buah kita, kalau kita sudah mendisiplin diri kita sendiri dan kita berhasil. Saudara-saudara, satu-satunya disiplin yang tetap bertahan dan terbaik dalam hidup adalah disiplin diri. Dan kemenangan pertama yang terbaik bagi kita semua adalah menaklukkan diri sendiri agar kita mendapatkan sesuatu yang lebih mulia, lebih baik. Disiplin memang tidak mudah, tetapi tanpa disiplin hidup itu akan lebih sulit lagi. Pepatah mengatakan orang yang hidup tanpa disiplin akan mati tanpa kehormatan. Ya, jadi disiplin ini benar-benar menentukan hidup seseorang. Saudara-saudara, kurang disiplin akan menyebabkan frustasi, memiliki rasa benci pada diri sendiri, mengakibatkan putus asa, dan tidak jarang orang menghabisi nyawanya karena tidak ada disiplin dalam hidupnya. Jadi pribadi yang disiplin adalah pribadi yang tekun, pribadi yang rajin, bukan hanya disukai oleh manusia, tetapi pribadi kita juga disukai oleh Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Saudara-saudara, Paulus sangat merindukan dapat mencapai garis akhir hidupnya dengan baik atau finish well. Seperti ayat yang kita baca tadi. Bagaimana dia bisa mencapai finish well? Karena dia sudah melatih tubuhnya, menguasai tubuhnya, dan dia melakukan pekabaran Injil. Dia tidak ingin hidupnya itu ditolak oleh orang lain. Kalau sampai dia ditolak orang lain, karena apa? Karena kesalahan dirinya sendiri yang tidak disiplin. Saudara-saudara, Paulus menuliskan ayat ini saat dia berusia 50 tahun dan sudah melayani Tuhan kurang lebih 20 tahun lamanya. Dia melatih tubuh, menguasai diri seluruhnya, dan Paulus menyadari bahwa itu adalah disiplin agar dia bisa berhasil di mata Tuhan. Bagi Paulus, disiplin diri telah membuat tubuhnya melakukan apa yang harus dia lakukan, bukan melakukan apa yang dia ingin lakukan. Robert Clinton mengatakan, seorang profesor kepemimpinan mengakui salah satu faktor yang menjadikan tokoh-tokoh pemimpin dalam Alkitab berhasil adalah disiplin diri. Kita semua adalah tokoh-tokoh, tokoh dalam keluarga, tokoh dalam pekerjaan, tokoh dalam masyarakat. Kita bisa menjadi tokoh yang berhasil kalau kita punya disiplin diri. Seorang tokoh keluarga, kepala keluarga, dia tidak akan memiliki keluarga yang berhasil kalau dirinya sendiri tidak pernah mendisiplin diri. Seorang kepala keluarga yang berhasil adalah kepala keluarga yang berani mendisiplin diri. Dengan disiplin diri yang dia lakukan, dia bisa menyalurkan, menerapkan kepada istri, anak-anak, bahkan cucu-cucunya. Saudara-saudara, orang yang tidak disiplin biasanya orang itu malas. Ya, malas. Perilakunya tidak baik. Suka buang waktu percuma. Tuhan memberi kita waktu begitu besar untuk kita gunakan, tapi seringkali dibuang percuma. Orang yang tidak disiplin itu hanya mencari kesenangan untuk dirinya sendiri, mengejar kesenangan untuk dirinya sendiri, tapi semuanya itu tidak bermanfaat dan tidak berguna. Orang yang tidak disiplin itu adalah seseorang yang dapat mencapai suatu prestasi harus sebenarnya harus dengan disiplin yang ketat, kinerja yang baik, tetapi karena dia tidak disiplin, kinerjanya merosot.
Perilaku tidak disiplin akan membentuk karakter yang kurang baik, yang akhirnya membuat seseorang mengalami kegagalan demi kegagalan. Kalau mungkin kita mengalami kegagalan dalam hidup kita, mari kita mau merenungkan dan kita mau mengoreksi diri. Apa yang kurang dalam hidup ini? Apa yang salah dalam hidup ini? Ya, mungkin kita kurang disiplin benar-benar terhadap diri kita dengan waktu yang kita miliki, dengan pekerjaan yang kita miliki, dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita. Kita mau memperbaiki diri agar penyertaan Tuhan membuat saudara dan saya tetap berhasil. Saudara-saudara, John MacArthur mengatakan, seorang hamba Tuhan mendefinisikan disiplin diri seperti ketaatan dan kepatuhan. Jadi disiplin ini berbicara juga atau berkaitan dengan kepatuhan kita, ketaatan kita dalam kehidupan ini. Bagaimana menerapkan disiplin diri? Untuk menerapkan disiplin diri kita perlu komitmen dan kerja keras. Tidak bisa dilakukan oleh orang yang malas. Ya, kita perlu komitmen dan kerja keras. Dengan disiplin diri, orang bisa mencapai sasaran-sasaran yang diharapkan dan bisa mencapai finishing well. Saudara-saudara, menerapkan disiplin diri merupakan kunci untuk kita mendapatkan finishing well, yaitu menyelesaikan tugas demi tugas yang diemban dengan kualitas dan bertanggung jawab. Jangan kita melakukan tugas dan tugas yang kita lakukan itu tidak berkualitas, lalu kita tinggalkan begitu saja. Kepercayaan apa yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bergereja, dalam pelayanan untuk Tuhan, semuanya itu harus kita lakukan dengan tanggung jawab dan berkualitas. Saudara-saudara, disiplin yang tinggi, seseorang itu dapat menjaga konsisten kinerjanya dari satu proyek ke proyek yang lain, dari satu keberhasilan yang lain sampai selesai. Ya, dan disiplin itu memerlukan kebiasaan berpikir lebih dahulu sebelum bertindak. Jadi kita tidak akan jadi orang yang gegabah, kita tidak akan jadi orang yang ceroboh, ya, tanpa berpikir langsung bertindak, tanpa berpikir langsung berkata-kata, tidak. Tapi kita akan berpikir dulu masak-masak, kita akan melakukan tindakan dengan baik. Dengan disiplin kita akan membangun kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Saudara-saudara, memang belajar disiplin itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Karena itu kita harus belajar menerapkan dalam kehidupan kita. Contoh yang mudah, saat pagi hari saudara bangun. Tentunya sebagai orang yang percaya Tuhan, pengikut Yesus, kita harus punya saat teduh. Saat kita berdoa, saat kita menghadap kepada Tuhan. Nah, apakah kita punya saat teduh yang baik dengan Tuhan di pagi hari? Atau kita mengatakan, saat ini udaranya dingin, kita tarik selimut kita, lalu kita tidur lagi. Saudara-saudara, tanpa kita sadari, dengan hal seperti itu, kita sudah menyerahkan diri kita pada kedagingan kita. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan mulai mengering. Dan perlahan dan pasti kita banyak orang meninggalkan kasih yang mula-mula. Saya merindukan supaya kita semua punya saat teduh yang baik dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup rohani kita terpelihara. Saudara-saudara, dalam ayat tadi Paulus mengingatkan kita bahwa kehidupan kekristenan itu seperti sebuah pertandingan. Kita harus selalu menanamkan tujuan akhir kita dalam pikiran kita. Baru kita akan bertanding, kita akan maju sampai kepada garis finish. Ada seekor kura-kura
bertanding lari dengan seekor kelinci. Kura-kura itu jalannya lambat. Dibandingkan dengan kelinci jalannya lebih cepat. Ya. Nah, beberapa detik setelah pertandingan dimulai, kelinci lari begitu rupa. Sampai hampir mencapai garis finish. Tapi dia berhenti. Lalu dia menoleh ke belakang. Dia melihat si kura-kura masih jauh. Ya, seolah-olah dia mengejek, kura-kura, kapan kamu mau sampai di garis finish? Lalu kelinci ini tidak meneruskan perjalanannya, sayangnya. Dia lalu berhenti, istirahat, tidur-tiduran, ya mungkin santai-santai. Sampai tiba-tiba terdengar teriakan. Tiba-tiba terdengar teriakan sorak-sorai kemenangan. Bahwa kura-kura ini sudah mencapai garis akhir. Barulah si kelinci sadar. Ternyata kura-kura sudah di depan. Dia berlari secepat kilat. Tapi dia sudah dikalahkan oleh si kura-kura ini. Saudara-saudara, banyak orang bersikap seperti kelinci. Awalnya hubungan dengan Tuhan itu begitu baik, melesat. Ya, awalnya hubungan dengan Tuhan itu begitu berapi-api. Tetapi tidak dipertahankan. Di satu titik dia berhenti. Di satu titik dia tidak mau melanjutkan pertandingan itu. Berhenti berdoa, berhenti beribadah, berhenti melayani Tuhan, berhenti berbuat baik, dan lain-lainnya. Saudara-saudara, saat kita mengalihkan pandangan kita seperti kelinci itu, berhenti, kita tidak akan bisa mencapai finishing well. Saat kita berhenti melakukan semua kegiatan-kegiatan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tidak mungkin akan mencapai pada garis akhir yang baik seperti yang dirindukan oleh Paulus. Mari saudara-saudara, kita akan benar-benar mendisiplin diri kita supaya akhir hidup kita benar-benar mencapai finishing well yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap pribadi anak-anak Tuhan. Kita akan membaca sebuah contoh dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Ini di sini diceritakan tentang Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Kita baca ayat ini bersama-sama ya. Ayat 18 sampai 22. Mulai. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini bagi kita, ayat-ayat yang kita baca itu sangat menarik. Awalnya saya merenungkan juga dan saya juga bingung. Kok bisa ya orang seperti Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes saat dipanggil oleh Tuhan, dia enggak berkata, "Tuhan, aku mau mikir dulu." Enggak loh. Ya. Saat Tuhan memanggil mereka, waktu Tuhan memanggil Petrus dan Andreas, mereka sedang menjala. Waktu Tuhan memanggil Yakobus dan Yohanes, mereka sedang membereskan jala. Saudara-saudara, tapi waktu Tuhan memanggil mereka, Tuhan tidak memanggil berulang-ulang. Tuhan hanya memanggil satu kali. Dan mereka segera meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, lalu ikut Tuhan. Saudara-saudara, panggilan Tuhan Yesus kepada 4 orang murid ini, ikut aku. Ya, mari ikutlah aku
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikut aku. Ikut aku. Semua pengikut Yesus harus memastikan dirinya bahwa mereka benar-benar ikut Tuhan. Saudara dan saya, kita harus memastikan diri kita bahwa kita benar-benar ikut Tuhan. Jangan menganggap sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun sejak nenek moyang. Belum tentu seperti yang dikatakan, jadi orang Kristen sejak nenek moyang, tetapi ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikut Tuhan artinya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak bisa ikut Tuhan tanpa mempercayai Tuhan. Kita harus mempercayai Tuhan dengan hati kita. Percaya kepada Tuhan dan memiliki pengalaman dengan Tuhan. Saudara-saudara, jangan jadi pengikut Tuhan yang rajin ke gereja. Percaya Tuhan pemberi berkat. Percaya Tuhan pelaku mujizat. Tetapi kita harus juga percaya Tuhan dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Ini merupakan langkah pertama. Karena itu orang-orang yang akan dibaptis, dia harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan pribadinya. Serta dia harus mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Ya, pengalaman dengan Tuhan. Ini sangat penting. Kalau kita dibaptis tanpa pengalaman dengan Tuhan, itu sama seperti kita sedang berenang di kolam renang. Mengapa banyak orang-orang terhilang setelah dibaptis? Karena dia tidak benar-benar menerima Tuhan sebagai Juru Selamat dan tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Dia tidak memperdulikan kehidupan rohaninya dan dia tidak pernah melakukan saat teduh. Dia tidak pernah membaca Alkitab sehingga tidak ada pengalaman yang benar dengan Tuhan dan dia gampang untuk pergi dan menjauhkan diri dari Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu datang ke tempat ini kepingin konseling. Dia mengatakan pada Pak Santos, Pak Hendi, Bu Feni, saya kepingin kenal dengan orang yang namanya Yesus. Karena hidup saya ini akan tenang kalau saya bisa kenal dengan orang yang namanya Yesus. Di mana saya bisa kenal orang itu? Saudara-saudara, mungkin hari-hari ke depan ini akan diadakan konseling dengan ibu ini karena dia berasal dari agama yang lain dan dia merindukan sekali untuk bertemu dengan Yesus, kenal dengan Yesus. Doakan supaya ibu ini dijamah oleh Tuhan dan dia bisa mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya katakan jangan tergesa-gesa dibaptis. Konseling 2 kali, 3 kali lalu dibaptis. Ya, tidak. Sampai dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. Sampai dia mengakui pengalamannya dengan Yesus itu seperti apa. Baru dia boleh dibaptis. Dia akan menjadi orang Kristen yang kuat. Saudara-saudara, yang kedua, ikut Tuhan artinya belajar firman Tuhan. Harus belajar firman Tuhan. Sebagai murid Tuhan, kita harus tahu isi hati Tuhan. Kita harus tahu belajar firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan, tekun. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kita tidak akan tahu isi hati Tuhan. Kalau kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak tahu apa yang baik yang Tuhan kehendaki, apa yang tidak baik yang Tuhan larang. Karena itu membaca Alkitab itu penting. Di samping berdoa, kita juga membaca, merenungkan firman Tuhan. Ada seorang jemaat mengatakan, udah gak usah dibagi pembacaan Alkitab, pokoknya sehari baca 5 fatsal, setahun pasti habis. Bagus sih, tapi apa tetap dilakukan sampai sekarang? Saudara-saudara, saya memberikan bacaan Alkitab supaya saudara tidak berat membacanya. Dengan bacaan Alkitab itu kita bisa merenungkan beberapa ayat ya, supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan orang yang mau ikut Tuhan harus memiliki saat teduh, kehidupan doa, persekutuan dengan Tuhan. Saat teduh yang teratur maksudnya. Ya, bukan hari ini bersaat teduh, besok enggak, besok lusa saat teduh, lusanya lagi tidak. Ya, kita harus punya saat teduh yang teratur, jam-jam yang teratur. Ada seorang ibu menyaksikan. Dia mengatakan, saya setiap hari kalau pulang dari toko, tutup toko, saya mandi-mandi, lalu saya berdoa. Ibu ini punya jam doa. Biarpun dia masih baru ke gereja, tapi saya melihat kerinduan ibu ini benar-benar ingin memiliki satu kehidupan rohani yang baik. Apa yang didoakan saudara-saudara? Dia doakan, dia berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat yang diterima hari itu. Dia berdoa untuk anak, cucu, menantu semuanya, keluarga. Dia juga berdoa untuk para pembantu yang melayani di toko. Satu-satu disebutkan namanya. Ya, satu-satu disebutkan masalah hidupnya. Dan dia berdoa supaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Dia mengatakan, saya kalau doa itu lama sekali. Bisa mungkin sampai 1 jam. Saya katakan bagus. Itu doa yang keluar dari hati. Doa yang didengar oleh Tuhan. Saudara-saudara, contoh sederhana seperti ini, itu harus kita inginkan. Supaya kita punya kehidupan yang bisa memberkati orang lain. Tentunya dalam hidup ini, kita tidak ingin hidup kita mandul tanpa bisa membagikan sesuatu bagi orang lain. Kita ingin hidup kita ini terus berkarya, terus memberkati. Melalui doa saudara, hidup kita akan memberkati sesama kita. Melalui doa kita akan memberkati keluarga kita, anak cucu kita, semua orang yang ikut bekerja bersama dengan kita. Saudara-saudara, orang yang mau ikut Tuhan memiliki ketaatan dan disiplin pribadi. Tidak ada gunanya kita belajar firman Tuhan kalau kita tidak pernah taat kepada firman Tuhan. Setiap kali kita mendengar, setiap kali kita membaca atau belajar firman Tuhan, perhatikan apa yang harus kita lakukan. Yang tidak benar kita tinggalkan. Peringatan-peringatan untuk yang tidak benar kita jauhi. Dan kita melakukan apa yang benar yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, ikut aku. Yang kedua, saat Tuhan memanggil 4 murid ini, yaitu Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka itu sedang sibuk. Ya, mereka bukan orang yang nganggur, tapi mereka sibuk di laut, sibuk menjala ikan sebagai nelayan. Tetapi saat Tuhan Yesus memanggil mereka, ikut aku, mereka segera menanggapi panggilan Tuhan. Ini mengajarkan kita, jangan kita menolak panggilan Tuhan untuk kita melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena panggilan Tuhan itu mungkin tidak akan datang untuk kedua kalinya. Kalau saat ini kita diberi kesempatan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Lakukan dengan sepenuh hati. Kalau kita menyia-nyiakan pelayanan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Saudara-saudara, kita harus menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kita harus bersyukur, ya, karena Tuhan masih mau memakai hidup kita. Kita akan sedih kalau Tuhan tidak mempercayakan lagi pengalaman pelayanan untuk kita semuanya. Kita akan sedih dan kita akan merasa menjadi manusia yang tidak berguna kalau kita tidak melayani Tuhan lagi. Saudara-saudara, Tuhan memanggil orang yang sederhana, ya. Tuhan memanggil orang yang sederhana, nelayan, orang yang sederhana. Walaupun sederhana, mereka bukan orang bodoh. Banyak saya mendapati orang-orang yang sederhana adalah orang yang bijaksana, orang yang pandai.
Saudara-saudara, orang yang sederhana bisa dipakai Tuhan karena yang memegang peranan penting bukan dirinya sebagai alat, tetapi Tuhan sebagai pemakai alat itu. Ya. Orang sederhana bisa dipakai oleh Tuhan karena Tuhan yang sudah memegang hidupnya. Dan Tuhan menjadi alat yang ampuh bagi dia untuk melakukan tugasnya. Dan panggilan Tuhan itu segera ditanggapi oleh 4 murid ini. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan tidak senang dengan penundaan? Mengapa? Karena tindakan penyelamatan jiwa merupakan sesuatu yang mendesak. Seperti orang yang jatuh di sungai. Orang itu tidak bisa berenang. Lalu apa yang kita lakukan? Kita hanya lihat, ayo naik terus. Begitu? Tidak tentunya. Kita ingin supaya orang itu selamat, kita harus mengulurkan tangan. Beri pertolongan, tarik dia keluar dari sungai itu supaya bisa selamat. Nah, dalam menanggapi panggilan Tuhan, kita juga harus seperti itu. Kita harus segera, ya, segera, tidak menunda. Saat menunda merupakan sifat yang tidak disiplin. Kalau kita menunda, artinya kita melakukan satu pembatalan keselamatan bagi seseorang. Dan yang ketiga, panggilan Tuhan untuk jadi penjala manusia agar kita meninggalkan kehidupan yang lama. Para pengikut Yesus yang berani menghabisi manusia lamanya akan menjadi orang yang unggul luar biasa di mata Tuhan. Kalau kita kepingin menghabisi manusia lama kita, jangan setengah-tengah. Lakukan dengan tuntas. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang berkualitas. Orang yang unggul di hadapan Tuhan. Kalau keempat orang murid yang dipanggil Tuhan itu bisa melakukan, tentunya hidup kita juga kita dapat melakukan itu dengan keberanian yang kudus. Memang meninggalkan kehidupan yang lama itu tidak gampang dan harus melalui proses yang panjang. Tapi itu harus dimulai saat kita mendapat panggilan dari Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Untuk meninggalkan kehidupan yang lama, kita harus rela meninggalkan segala bentuk kehidupan yang indah. Kesenangan yang kita anggap memuaskan, kita tinggalkan. Karena semuanya itu tidak berguna untuk kita semuanya. Kesediaan yang tulus untuk meninggalkan dan melepaskan segala kehidupan yang lama. Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan dan memberi nilai tinggi bagi Tuhan sebagai tempat yang paling kudus, tempat yang paling atas. Saudara-saudara, ada banyak kemiripan antara penjala ikan dan penjala manusia. Keempat murid ini dipanggil untuk jadi penjala manusia. Ya, kalau mereka dulu menjadi penjala ikan, ya, sebagai penjala ikan, nelayan itu, apa yang mereka lakukan? Mereka nggak bisa tunggu ikan datang kepada mereka, tapi mereka harus cari ke laut. Ya, kalau saya ke Cilacap, saya melihat para nelayan itu mendayung perahunya ke laut. Saya bertanya, kenapa kok mesti di tengah? Kalau ada gelombang bagaimana? Lalu nelayan yang lain mengatakan, di tengah laut itu banyak ikan. Kalau tidak diambil, kita tidak akan menemukan. Kalau kita hanya di pesisir saja, dari pagi sampai malam kita tidak akan mendapatkan ikan. Saudara-saudara, tidak menunggu, tapi dia terus melakukan penjalaan itu sampai mendapatkan ikan. Saudara-saudara, kalau kita mau menjadi penjala manusia, kita juga tidak boleh menunggu orang datang. Matius 28 ayat 19 mengatakan, pergi ke seluruh dunia. Mungkin kita nggak bisa pergi ke seluruh dunia. Pergi ke sekitar kita. Pergi dalam lingkungan rumah tangga kita. Kita punya orang-orang yang ikut bekerja dengan kita. Pernahkah kita mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudara, itu yang harus kita lakukan. Orang-orang yang dekat dulu.
Ya, menginjil keluar mungkin saat ini sukar, tapi kita bisa menjangkau mereka juga lewat sosial media yang ada. Embun pagi yang dikirimkan setiap pagi itu saya mulai sejak tahun 1989. Pertama kali saya mendapat berkat HP. Satu ketika dalam pembacaan Alkitab di pagi hari, waktu itu saya ingat sekali di Lawang waktu itu ya. Saya membaca Alkitab di pagi hari, lalu saya terpentok dengan satu ayat itu. Lalu saya berkata kepada suami saya, ayat ini bagus ya. Aku punya HP, aku mau kirim SMS, dulu namanya SMS. Aku mau kirim SMS, suami saya mengatakan, mau kirim kemana? Katanya, ya ke adik-adik dulu lah, ke saudara, ke keluarga dulu lah. Lalu suami saya mengatakan, mereka semua sudah orang Kristen, sudah baca Alkitab. Saya katakan, baca Alkitab tapi belum tentu menghayati ayat Alkitab. Saya lakukan itu, saudara-saudara. Dan terus memberkati sampai lama-lama berkembang. Sampai saat ini Embun Pagi itu memberkati 2000 jiwa lebih. Ada seorang teman, satu waktu saya katakan saya mau berhenti. Ya, Embun Pagi saya udah capek. Tiap pagi, malam harus nyiapkan, pagi harus ngirim. Dulu kan ngirimnya satu-satu ya. Itu ngirim saya capek. Lalu teman saya bilang apa? Jangan berhenti. Kalau berhenti aku nanti carinya dari mana? Nah, dengan itu saya enggak berhenti. Ada lagi orang lain mengatakan, jangan berhenti loh ya, sebab saya sudah punya langganan. Katanya, aduh. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat ini, sudah 33 tahun lamanya, setiap pagi, saya bisa mengirimkan Embun Pagi kepada saudara-saudara dan juga kepada orang-orang lain. Saudara-saudara, ini memang merupakan satu beban dalam hidup. Dulu waktu SMS itu bayarnya mahal. Ya, saya bayar HP hanya untuk SMS pernah 1 juta, 2 juta, terakhir 3 juta. Sampai akhirnya teman-teman itu kasihan, mereka gotong royong untuk membayar SMS itu. Kalau sekarang ini gampang, murah. Karena itu saudara tidak bisa menginjil keluar, gunakan apa yang saudara miliki, HP-mu. Kirimkan kepada teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan. Sampai saat ini Embun Pagi ini memberkati, ada orang ya, teman sebelah kita, ada orang Buddha, ada orang Katolik. Saudara-saudara, kalau saya terlambat mengirim, saya biasanya kirim pagi-pagi. Kalau saya terlambat mengirim, mereka jam 4 sudah tanya, nggak ada Embun Pagi ya hari ini? Waduh, saya dek gitu ya, aduh saya yang terlambat. Saudara-saudara, itu yang harus kita lakukan. Penjala ikan harus punya ketekunan, tekun untuk terus berjuang. Mungkin dia berkali-kali menarik jala kosong, tetapi tidak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti, harus terus dilakukan. Penjala ikan juga harus mempunyai keberanian untuk bayar harga. Saudara-saudara, tetaplah setia dalam panggilan Tuhan. Jadilah orang-orang yang unggul, luar biasa di mata Tuhan. Suatu hari bila Tuhan berjumpa dengan kita kelak, Dia pasti akan mengenal kita sebagai anak-anak kerajaan yang sudah melakukan kehendak Bapa dengan baik. Melakukan kehendak Bapa sampai akhir hidup dan menemukan finishing well dalam kehidupan kita. Untuk sukses atau berhasil, tidak harus lebih pintar dari orang lain. Kita hanya perlu lebih disiplin dari orang lain untuk dapat menjadikan diri kita lebih baik. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk mempersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk mempersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku. Haleluya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini menjadi kerinduan kami semua Tuhan, agar Tuhan bisa memakai hidup kami sebagai alat Tuhan, bukan hanya untuk sementara waktu, tapi sampai seumur hidup kami Tuhan. Kami ingin Tuhan memakai hidup ini, supaya kami boleh menjadi sesuatu yang berguna di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, kiranya menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Beri kami kesempatan untuk dapat menerapkan disiplin diri, sehingga kami memiliki kualitas hidup yang baik. Kami dapat menaklukkan diri kami yang penuh dengan kesombongan untuk mendapatkan hidup yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami bisa mencapai garis akhir dengan baik, melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan, dan bukan melakukan apa yang menjadi keinginan kami. Tuhan, kami mau benar-benar melakukan disiplin diri, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Tuhan dengan kualitas terbaik. Kami bisa mencapai finishing bell, dan kami tidak akan merasa menyesal. Kami sudah belajar dari keempat murid Tuhan yang menanggapi panggilan Tuhan dengan segera ikut Tuhan sebagai juru selamat dengan benar, memiliki ketaatan, berani bayar harga, sehingga hidupnya mengalami perubahan dan bisa menjadi teladan dan berkat bagi sesama, dan tentunya juga bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Dan sekarang Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu bagi seluruh jemaat. Mari kita menadahkan tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus akan menyertai rumah tangga, keluarga, anak-anak, usaha pekerjaan yang kami lakukan, kesehatan kami, gereja Tuhan di sini. Berkati semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan bagi Tuhan hari ini. Mulai dari worship leader, pemain musik, petugas multimedia, penerima tamu, dan kami semua jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua persembahan, persepuluhan yang sudah dan akan diberikan dengan berkat berlimpah. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Lois untuk renungan firman Tuhan-Nya tentang kedisiplinan diri. Karena dengan disiplin diri tentunya akan menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik dan tentunya lebih bermanfaat. Kiranya kita semua diberkati serta diberikan kekuatan dan semakin tangguh sebagai pengikut Kristus. Dan untuk seluruh rekan saya, tim Gracia Community Prokerto, terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini. Salam kompak selalu ya guys. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya yang telah setia dalam memberikan persembahan sehingga program Gracia Community Prokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda, atau bisa langsung ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Nah teman-teman, walaupun pandemi ini sudah semakin mereda, namun kita juga jangan kendor ya teman-teman. Kita mau terus taati protokol kesehatan yang ada dengan kita memakai masker saat harus berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan tentunya menghindari kerumunan. Mari kita mau lindungi diri kita, keluarga, dan juga Indonesia. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari suarakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur